lagi dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai diferensiasi proses. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Andika Rahmat, kemudian saya Amoy. Langsung saja. Pertama pengertian. Yang pertama ada pengertian. Jadi diferensiasi pada proses dapat diartikan di mana peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik serta mengacu kepada bagaimana peserta didik akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Kemudian pada diferensiasi proses, guru perlu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Lalu, guru harus melihat peserta didik mana yang perlu mendapatkan bantuan dalam belajar. Dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Hal tersebut dapat dilakukan guru untuk mengetahui apakah peserta didik dapat belajar secara mandiri atau belum. Kemudian, selanjutnya ada komponen yang mendukung aspek dari pembelajaran berdiferensiasi proses dari aspek yang lain. Yang pertama, bagaimana peserta didik dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan, dan bagaimana peserta didik dapat menjadikan pengetahuan dan keterampilan tersebut menjadi miliknya. Kemudian ada strategi diferensi proses mengacu bagaimana siswa akan memahami, memaknai apa informasi atau materi yang akan dipelajari, cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan. Guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri atau berkelompok. Guru harus melihat siswa mana yang perlu mendapatkan bantuan dalam belajar. Dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Apakah siswa bisa belajar secara mandiri? Hal ini merupakan skenario yang direncanakan oleh guru. Baik, selanjutnya proses atau kegiatan. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagaimana berikut. Yang pertama, baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, berbeda. Dalam hal ini tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. Kemudian contoh aktivitas. Yang pertama, melakukan kegiatan berjenjang. Setiap siswa bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang sama, namun dilakukan dengan tantangan dan kompleksitas yang berbeda. Kedua, memberikan pertanyaan panduan melalui sudut minat. Memberikan pertanyaan panduan atau tantangan melalui sudut minat untuk mendorong siswa mengeksplorasi materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan durasi waktu. Memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Keempat, kegiatan pembelajaran yang variatif. Mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi dengan menggunakan gaya belajar visual, auditorik, dan kinestetik. Terakhir, pengelompokan yang fleksibel. Menggunakan pembelajaran secara berkelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat siswa. Oke, selanjutnya contoh diferensi proses itu ada 3. Yang pertama berdasarkan kesiapan belajar, yang kedua berdasarkan gaya belajar, dan yang terakhir berdasarkan minat belajar. Oke, yang pertama berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, di mana misal contohnya ya, seorang guru kelas 4 sedang mengajarkan materi tentang jual beli. Nah, guru itu akan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengecek kesiapan belajar peserta didik. Nah, ini ada 3 tahapan. Yang pertama atau kesiapan belajar yang pertama yaitu kelompok peserta didik itu masih membutuhkan media untuk memahami materi melalui kegiatan pembelajaran, yaitu di sini dengan bermain peran, dimana kalau dijual beli itu mesti ada nanti siswanya bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Terus yang kedua itu kelompok peserta didik itu mulai memahami materi tentang jual beli tanpa media, tetapi masih didampingi oleh guru. Dan yang terakhir, kelompok peserta didik itu sudah memahami materi dan mampu mengerjakan asesmen mengenai materi jual beli. Terus yang kedua berdasarkan gaya belajar peserta didik dengan materi yang sama,
Tetapi kalau berdasarkan gaya belajar peserta didik itu dimulai dengan kelompok visual itu menggali informasi melalui gambar, di mana peserta didik nanti akan mengamati gambar mengenai materi jual beli. Terus yang kedua ada kelompok audio visual, di mana melalui menggali informasi melalui video, guru itu menayangkan video pembelajaran tentang materi jual beli. Dan yang terakhir ada kelompok kinestetik, di mana menggali informasi itu melalui lingkungan sekitar. Di sini penerapannya peserta didik itu diminta untuk bermain peran tentang materi pembelajaran jual beli dengan didampingi oleh guru. Yang ketiga ada berdasarkan minat belajar. Materinya masih sama, guru menjelaskan materi mengenai jual beli. Yang pertama itu kelompok peserta didik menyanyi lagu tentang kegiatan jual beli. Mungkin guru menyediakan lagu yang berkaitan dengan materi lagu jual beli. Yang kedua, kelompok peserta didik yang menyukai seni dapat menggambar dan mewarnai tentang kegiatan jual beli. Yang ketiga, kelompok peserta didik yang menyukai kegiatan fisik, yaitu peserta didik dapat bermain peran. Lalu ada peran pendidik dalam berdiferensiasi proses. Yang pertama itu peserta didik mau berinovasi. Yang kedua, memiliki semangat untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, memiliki banyak referensi untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan ada lagi, itu mampu mencari metode pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua, memahami gaya belajar peserta didik, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar mandiri ataupun kelompok. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya atau menanggapi terkait diferensiasi proses. Bertanya terkait pembelajaran diferensiasi proses, bagaimana peserta didik dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan. Nanti mungkin ada peserta didik melakukan